Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali melalui YouTube Abi Ministry ini. Pada kesempatan kali ini, kita bersekutu dengan firman Tuhan yang menjadi epistel di Minggu Eksaudi tanggal 21 Mei 2023, dan biasanya ini menjadi bahan khotbah di ibadah-ibadah rumah tangga di beberapa gereja di Sumatera Utara ini. Khotbah kita tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Dan tema minggu kita ini adalah Tuhan mendengar seruan umatnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara seiman dalam Kristus Yesus, penghiburan, penguatan, adalah sebuah harapan kala kita sedang mengalami tekanan hidup. Hal ini sangat berarti agar orang yang sedang mengalami pergumulannya mempunyai tenaga atau kekuatan yang ekstra, sehingga ada secerca harapan yang menguatkan keyakinannya dan menyadari bahwa ternyata aku tidak sendiri. Aku tidak hanya sendiri menghadapi masalah yang sedang aku alami. Karena itulah kita perlu saling menguatkan, saudara-saudara, saling menopang dalam menghadapi setiap pergumulan yang kita atau orang lain hadapi di tengah-tengah perjalanan kehidupannya. Penguatan yang seperti itulah yang dilakukan oleh Petrus kepada orang-orang Kristen pendatang yang tersebar di seluruh provinsi Asia Kecil, Kekaisaran Romawi, yang ketika itu sedang mengalami penganiayaan karena iman mereka kepada Tuhan Yesus. Mereka mengalami tekanan, bahkan persekusi, bahkan mengalami penindasan karena percaya kepada Tuhan Yesus. Adapun maksud dan tujuan surat ini adalah menguatkan iman para pembacanya yang sedang mengalami tekanan hidup karena iman mereka kepada Tuhan Yesus ketika itu. Petrus menguatkan mereka, mengajar, bahkan mengingatkan agar mereka tetap beriman yang teguh kepada Tuhan Yesus. Apa yang sedang mereka alami adalah sebuah ujian iman. Mereka harus rela dan bertahan dalam penderitaan yang sedang dihadapi tersebut, serta tetap hidup di dalam Tuhan dan senantiasa berseru kepadanya, karena Tuhan akan mendengarkan seruan umatnya. Seperti tema pada
minggu kita ini. Saudara-saudara, melalui surat Petrus ini mau menyampaikan kepada setiap jemaat Tuhan, pertama, agar setiap anak-anak Tuhan boleh merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Saudara-saudara, untuk menghadapi penderitaan yang dialami dalam kehidupan kita ini, diperlukan sikap tenang dan sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan, sehingga kita tidak stres, bahkan goyah iman dalam menghadapi tekanan dan aniaya seperti yang sedang dialami oleh jemaat Tuhan ketika itu. Sebagai tantangan iman yang mereka hadapi, sebagai ujian iman, dan sikap yang harus diambil pertama adalah merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Apa artinya? Merendahkan diri di hadapan Tuhan adalah gambaran orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus firmankan bahwa sesungguhnya orang yang mengikut aku harus siap menderita, bahkan memikul salibnya. Tidak hanya memikul salib, tapi menyangkal diri dan rela menderita. Bisa kita baca di Matius 16 ayat 24 sampai 27, saudara-saudara. Kondisi seperti ini bukanlah berarti kepasrahan, bukanlah berarti menyerah terhadap penderitaan. Akan tetapi kita tahu, ketika kita menghadapi persoalan yang bertubi-tubi seperti itu, tekanan, persekusi, perlakuan tidak adil kepada kita di tengah-tengah kehidupan kita, ada satu tempat perlindungan yang kuat, seperti firman Tuhan tadi, di bawah tangan Tuhan yang begitu kuat untuk menjaga dan melindungi kita. Tangan Tuhanlah tempat perlindungan kita. Saudara-saudara, hari ini mungkin kita juga mengalami hal yang sama seperti umat Tuhan yang mengalami ketidakadilan ketika itu. Ketika engkau menghadapi persoalan yang seperti itu, hari ini Tuhan mengatakan, rendahkanlah dirimu dalam kekuasaan Tuhan, di bawah tangan Tuhan yang kuat. Artinya Tuhan mampu menolong kita, Tuhan mampu menyelamatkan, memenangkan kita dalam setiap persoalan yang sedang kita hadapi hari ini. Berlindung dah dalam tangan Tuhan, saudara-saudara. Yang kedua, menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Bisa kita bayangkan dalam kondisi lingkungan yang sedang tidak adil kepada kita, dalam penduduk mayoritas yang membuat ketidakadilan kepada kita, yang pasti akan ada kekhawatiran. Tapi bagaimana kita menghadapi persoalan itu, menghadapi kekhawatiran itu? Firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7, firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Untuk itu dimanapun engkau hari ini, ketika engkau sedang mengalami kekhawatiran, mungkin karena ketidakadilan dari lingkunganmu, mungkin karena perjuangan-perjuangan kehidupan, mungkin karena segala persoalan yang menimpa kehidupanmu hari ini, Tuhan mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita agar waspada dan berjaga-jaga. Di ayat 8 tadi kita membaca, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum,
dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis selalu berjalan melihat anak-anak Tuhan. Siapa yang lagi lengah? Siapa yang lemah imannya? Maka iblis akan berusaha untuk mempengaruhi agar anak-anak Tuhan terjatuh dalam kehidupannya. Bahkan saudara-saudara, di ayat berikutnya tadi firman Tuhan katakan, penderitaan yang mungkin sedang kita alami, tidak hanya kita yang menanggungnya, bahkan saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia mengalami hal yang sama, mengalami penderitaan. Akan tetapi, ketika kita benar-benar berjaga-jaga di dalam Tuhan, Tuhan akan menjaga kita, akan memberkati kita dalam kehidupan kita. Untuk itu, tetaplah sadar dan berjaga-jaga. Jangan membiarkan hidup kita dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis, sehingga kita bisa senantiasa menang di dalam kuasa Tuhan. Yang keempat, saudara-saudara, yang mau disampaikan adalah berserulah dan meminta pertolongan Tuhan. Satu-satunya yang dapat kita lakukan ketika kita sedang mengalami persoalan-persoalan kehidupan, harus senantiasa berseru meminta pertolongan kepada Tuhan. Di Mazmur 18 ayat 7 firman Tuhan katakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Sebab Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakanku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Saudara-saudara, tugas kita adalah mau berseru kepada Tuhan. Tidak menyerah akan keadaan kita, tapi ketika kita berseru meminta pertolongan, firman Tuhan katakan tadi, Ia mendengarkan suara kita. Ia mendengarkan teriakan kita dan akan segera turun tangan memberikan pertolongan kepada kita. Tugas kita adalah sabar menanti jawaban doa-doa kita, karena sesungguhnya tidak ada doa yang tidak didengarkan oleh Tuhan. Tinggal lagi bagaimana kita dengan setia menanti jawaban doa kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, ada sebuah ilustrasi tentang kesaksian seseorang yang dengan setia menanti jawaban doa-doanya. Suatu ketika ada seseorang yang selamat dari kecelakaan sebuah kapal yang terdampar di sebuah pulau kecil yang tak berpenghuni. Pria ini segera berdoa kepada Tuhan. Berdoa setiap waktu agar Tuhan menyelamatkannya dari pulau kecil di mana dia sedang terdampar. Dan setiap hari dia mengamati langit, mengharapkan pertolongan, tapi tidak ada seorang pun yang datang menolongnya. Dengan sisa-sisa tenaganya, akhirnya dia berhasil mencari makanannya di hutan dan membangun gubuk kecil untuk tempatnya berlindung dari cuaca hujan dan terik panas. Saudara-saudara, berminggu-minggu dia sudah hidup di pulau yang tak berpenghuni tersebut. Setiap hari dia pergi mencari makanannya dan kembali ke gubuknya. Tapi suatu ketika dia kembali mencari makanan, gubuknya itu sudah terbakar. Asapnya mengepul ke langit. Dan yang paling parah, hilanglah segala sesuatunya yang dimilikinya. Dia sangat sedih, dia marah. Tuhan,
Kenapa engkau tega melakukan ini padaku? Katanya begitu. Dia menangis. Dan dalam kesedihannya, dia tertidur di tepi pantai itu. Tapi keesokan harinya dia terbangun oleh suara kapal yang mendekati pulau itu. Kapal itu datang untuk menyelamatkannya. Saudara-saudara, selanjutnya dia bertanya, bagaimana kalian tahu aku di sini? Maka regu penolong itu berkata, kami melihat tanda asap yang mengepul ke langit, jawab mereka. Saudara-saudara, mudah sekali bagi kita menyerah dalam keadaan buruk yang sedang kita alami. Tetapi kita tidak boleh goyah, karena bisa saja keadaan buruk tersebut, dalam kondisi itu Tuhan menyatakan kuasa-Nya untuk menolong kita. Ingatlah ketika gubuk yang terdampar ini terbakar. Dia merasa putus asa. Tapi ternyata karena terbakarnya gubuk ini adalah tanda asap bagi penolong dia. Mungkin keadaan kita hari ini adalah tanda asap bagi Tuhan. Untuk Tuhan melihat, menoleh kepada kita, dan akan menolong kita. Untuk itu, kita harus menyadari dan berpikir positif untuk setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita. Bisa saja ini menjadi tanda asap bagi Tuhan untuk segera menolong kita, menjawab doa-doa kita dalam kehidupan kita. Untuk itu, apapun keadaanmu hari ini, berseluruh selalu kepada Tuhan. Melalui doa-doamu, yakinlah Tuhan akan segera menjawab dengan caranya sendiri. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar untuk menguatkan kami dalam menghadapi hari-hari kehidupan kami. Kuatkanlah kami untuk dapat melakukannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara atas atensinya untuk mendengarkan YouTube ini. Kami tetap meminta agar boleh like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa membunyikan loncengnya sehingga tidak ketinggalan video-video terbaru dari AB Ministry. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.